BPUPKI melakukan sidang pertamanya selama 3 hari, yaitu dari tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Pada sidang itu, Mr. Muhammad Yamin, Profesor R. Supomo, dan Insinyur Soekarno secara berurutan mengemukakan pandangannya tentang 5 asas dasar negara Indonesia. Setelah melewati persidangan, pada saat itu Insinyur Soekarno mengusulkan 5 dasar tersebut diberi nama Pancasila. Usulan tersebut diterima dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945, sehingga tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Insinyur Soekarno juga mengusulkan tentang konsep Trisila dan Ekasila yang merupakan intisari dari Pancasila, yaitu Trisila yang terdiri atas 1. Sosionasionalisme, 2. Sosiodemokrasi, dan 3. Tuhanan yang Maha Esa, dan Ekasila yang berisi asas gotong royong. Dan berikutnya adalah periode perumusan Pancasila. Tindak lanjut dari sidang BPUPKI pertama adalah dibentuknya Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Sedangkan sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 menghasilkan 1. Rancangan teks proklamasi, 2. Rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar, dan yang ketiga, Rancangan Tubuh Undang-Undang Dasar. Rancangan dasar negara terdapat pada alinea keempat Piagam Jakarta. Namun terdapat perbedaan dengan naskah Pancasila. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Setelah selesai BPUPKI melakukan tugasnya dengan baik, pada 7 Agustus 1945 terbentuklah PPKI. Tinggal menunggu waktu Indonesia merdeka. Setelah peristiwa dijatuhkannya bom di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945 oleh Sekutu, 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita ini disampaikan melalui radio ke Indonesia 15 Agustus 1945. Pada hari itu, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Regiman kembali ke Indonesia setelah memenuhi panggilan Panglima Jepang Marsekal Terauchi di Saigon, Vietnam. Terjadi perdebatan antara kaum muda dan kaum tua atas informasi tersebut, sehingga pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadilah penculikan Soekarno dan Hatta. Dalam istilah pemuda pada waktu itu disebutkan mengamankan beliau ke Rengkas Dengklok. Hal ini dilakukan agar mereka jauh dari pengaruh pemerintah kedudukan Jepang. Selanjutnya, terjadi kesepakatan bahwa teks proklamasi harus dibacakan di Jakarta, sehingga keesokan harinya pada 17 Agustus 1945 Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Berikut proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Besoknya, 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia yang saat itu dianggap mandiri sebagai badan nasional. Selain itu, sidang PPKI juga kemudian menghasilkan 3 keputusan. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden pertama. 3. Membentuk KMIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara di mana di dalamnya terdapat rumusan dasar negara Pancasila, berarti Pancasila juga ikut disahkan. Demikian rumusan dasar negara resmi yang disahkan, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.